Halo netizen, kali ini kita ada BMW i3S. Nah, ini adalah mobil listrik dari BMW yang baru saja dijual di Indonesia ya. Ya nggak baru-baru amat sih, udah setahun lebih sih lebih tepatnya. Dia diluncurkan pada Gias 2019 lalu. Dan ini adalah mobil test car-nya dari BMW Group Indonesia yang lagi gue pinjem di Kendara. Nanti untuk driving impression dari mobil ini, buat yang penasaran bisa lihat di description di bawah aja ya kalau videonya udah tayang ya. Dan kebetulan mumpung lagi nungguin mobilnya ngecharge di SPK LU PLN Gambir, nih kita review aja ya. Dan nanti akan gue jelasin juga apa ya kayak tentang ngecas dari mobil ini. Dan yuk langsung kita lihat ke dalam dulu. Untuk kuncinya dia seperti ini, jadi kuncinya dia agak beda ya dibandingin BMW biasa. Dia kayak agak gepeng gitu, dan ada tombol unlock, lock di logo BMW nya buat buka kap depan, dan ada menu favorit yang bisa diatur dari iDrive di tengah. Dan dia juga sudah ada akses smart entry, cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka. Dan untuk mengunci itu tinggal sentuh yang ada di sini ya, guratan ini. Dan kalau kita tap 2 kali, dia akan ngelipat spionnya. Nah, seperti itu. Dan pas kita buka, dia akan ngelipat secara otomatis juga. Dan lucunya dari handle-nya i3 ini, dia tuh ngebukanya ke belakang ya. Dan dia juga frameless, jadi kacanya agak turun sedikit. Dan pas kita lihat ke dalam, ini tuh interiornya sangat modern ya. Sangat modern dan sangat retro di saat bersamaan, tapi dia juga menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan atau bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Contohnya ini kayak motif kulit yang ada di jok ini itu bukan kulit asli, melainkan kayak kulit daur ulang gitu. Terus ini sorry ya berisik ya di sini, soalnya deket Monas yang banyak tempat orang ngepot-ngepot itu atau cornering itu. Dan ini juga kainnya itu kayak kain yang bisa didaur ulang. Dan untuk joknya dia juga manual ya. Di sini ada height adjusternya, ada recline, dan ada slidingnya di bagian sini. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam aja. Dan karena ini lagi ngecas, dia cuma bisa dikontak on doang ya, seperti ini. Nah, kayak ini lagi ngecas nih. Oke, sebetulnya udah kayak mobil lagi di starter aja, karena emang mobil listrik kan gak ada suaranya ya, jadinya nyalain begini doang udah. Dan sekarang kita sudah di dalam BMW i3. Seperti biasa kita akan bahas setirnya dulu. Untuk setirnya juga ini modelnya unik banget, dia cuma 2 palang ya, jadi kayak mobil-mobil klasik. Dan ini kulitnya juga enak gitu dipegangnya, dan ada rim warna silver gini yang ngelilingin fascia depan dari setirnya. Untuk pengaturannya dia tilt teleskopik, cuma emang ya dia paling mundurnya itu lumayan nongol ya, karena steering column itu lumayan keluar dari dashboard. Di sebelah kiri juga ada tombol untuk pengaturan cruise control, dan dia juga sudah menggunakan adaptive cruise control yang cukup mewah ya, mengingat BMW X7 atau banyak BMW yang lebih mahalnya masih pakai cruise control biasa. Dan di tengah itu ada logo BMW yang ada ring warna birunya, karena dia kan BMW i ya, jadi ada biru-birunya menandakan kayak ini tuh ada yang apa, adalah mobil yang eco-friendly dan mobil listrik. Di bagian sebelah kanan ada tombol untuk audio steering switch, volume, ganti track, ganti mode, angkat untuk telepon, dan voice command. Di belakang setir ini ada tuas untuk lampu sen, terus ada buat ngatur BC onboard komputer, dan ada tombol untuk auto high beam. Di sebelah kanan ini ada untuk wiper, dia juga sudah ada auto wiper di sini untuk ngatur sensitivitas dari autonya, dan ada pengaturan wiper belakang. Di bagian sini ini uniknya juga ya, di BMW ini nggak biasa banget, jadi dia punya tuas persneling tuh yang di steering column ya. Biasanya kan kalau mobil-mobil yang begini tuh Mercedes Benz, tapi ini di BMW. Cara pengaturannya juga gampang, tinggal injak rem dan dorong ke depan untuk drive, terus tarik ke belakang setengah untuk netral, dan tarik ke belakang full itu untuk mundur. Di sini juga ada tombol P-nya buat masukin ke mode park. Dan untuk instrumen clusternya sendiri, ini tampilan kalau lagi ngecharge ya. Jadi dia di sini ngasih tahu persentase baterainya berapa, dan ngasih tahu jam di saat baterai itu udah 100%. Sekarang itu kan jam 22.28. Jadi pas jam 22.45 itu tandanya udah 100% full baterainya.
seperti itu. Dan kita bisa lihat MID-nya sedikit ya. Di sini ada odometer udah 15.000 km. Terus ada kapasitas baterainya udah 98%. Di sini ada konsumsi kilowatt hour-nya ya. Jadi hitungannya kayak kilometer per liter, tapi ini versi listriknya. Jadi di sini 7,1 km per kilowatt hour. Di sini ada instant battery consumption, kecepatan rata-rata, temperatur udara luar, dan jam yang sekarang ya. Lanjut ke sebelah kanan sini, dia ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Ada ini juga ya, switch lampu yang dia masih model knob kayak BMW lama atau BMW F Series ya. Dia ada auto headlights juga. Di sini ada buat ngeredupin panel instrumen dan ada tombol untuk rear fog lights. Di bagian sini itu juga ada tombol untuk membuka kap depan sama kap belakang. Untuk pedalnya juga kayak BMW kebanyakan dia udah menggunakan organ pedals, dan uniknya untuk mobil Matic ini harusnya tipikal untuk di BMW yang M, dia tuh pedalnya kayak pedal rem mobil manual yang modelnya kurus gitu aja. Biasanya kan kalau Matic kan pedal remnya agak lebar, dan di sebelah kiri ada footrest yang lebar banget. Dan yang spesial dari mobil ini, dia tuh menggunakan carbon fiber top ya. Jadi di bagian tulang-tulang sini atau kayak struktur bodinya itu dia menggunakan carbon fiber. Dan kalau kita lihat pintunya, dia panelnya tuh mirip-mirip kayak di jok ya. Di sini ada kayak bahan kulit yang bisa didaur ulang tadi, terus ada kain yang ramah lingkungan juga, tapi tetap ada material soft touch. Jadi mewahnya dapat. Dan yang spesial dari door trim dan dashboardnya dari mobil ini, di panel-panel ini tuh ini adalah plastik yang hasil daur ulang. Makanya secara estetik itu nggak begitu bagus ya, kayak apa ya, kayak serat-serat gitu. Terus secara estetika emang nggak rapih, tapi kalau misalnya kita belajar gitu kayak oh ternyata ini adalah plastik bekas daur ulang atau bahan-bahan bekas daur ulang, tuh kesannya kayak keren gitu ya. Di bagian sini juga ada speaker, dan speakernya itu juga spesial karena dia udah menggunakan speaker Harman Kardon. Handle-nya dia warna chrome dan ada tombol central lock-nya di sini. Untuk di sebelah sini tuh ada power window, cuma 2 ya, karena yang pintu belakang itu nggak bisa diturunin kacanya. Ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik juga, dan pengaturan kacanya di sini. Dan untuk grab handle buat tutup pintunya tuh sebetulnya di sini ya. Jadi tadi jangan ditiru nariknya begini. Di bagian bawah ini juga ada door pocket sama cup holder. Dan ini ya ngeselin ini kalau mobil listrik ini kan dia ada fail safe-nya ya. Jadi setiap kita buka pintu tuh kayak listrikannya langsung mati, biar kayak dia tuh nggak terjadi yang tidak diinginkan. Misalnya kita buka terus transmisinya masih di D, dia itu akan otomatis matiin ya. Dan kayaknya udah penuh ya. Ini udah disuruh cabut, dan bentar lagi nanti kita cabut ya habis kita bahas interior. Dan ini ya kalau kita lihat interiornya ya, ini tuh mewah banget ya. Jadi kalau gue matiin. Nah untuk dashboard ini tuh berasa kayak lounge ya. Jadi dashboard itu luas, panjang, dan di bagian sini tuh ada wood panel yang ini kayu asli tapi dari pohon eukaliptus. Jadi kayunya tuh beneran berasa kayu, dan kayunya bukan yang kayu yang ditebang untuk membuat dashboard ini, tapi kayak kayu yang udah didaur ulang. Jadi ini tuh berasa mewah tapi berasa environmentalist juga. Jadi di tengahnya itu enak gitu lah, didudukin di dalam mobil ini tuh kayak berasa di masa depan tapi di masa lalu juga. Unik banget. Dan di tengah sini di bagian bawah layar iDrive-nya itu kayak ada colong gini, jadi kita bisa naruh barang-barang kayak dompet, handphone, atau segala macem. Dan untuk iDrive-nya juga dia masih menggunakan iDrive 6, jadi belum iDrive 7 yang ada Hey BMW-nya. Jadi masih iDrive lama yang layoutnya tuh masih kotak-kotak gini, dan dia juga belum touchscreen. Untuk medianya juga dia ada input FM, Bluetooth, bisa nyambung ke Spotify juga, dan ada Apple CarPlay yang wireless juga. Tapi sayangnya dia kayak BMW yang lama itu belum ada Android Auto. Dan di bagian My Vehicle itu dia ada ini ya, vehicle setting. Di sini ada auxiliary climate control, dan ini enaknya dari mobil listrik ya. Jadi sekarang kita lagi ngecas nih, motor listriknya tuh lagi diem, baterainya lagi di charge, tapi kita bisa nunggu di mobil
sambil nyalain auxiliary climate control. Jadi tenaga yang dari mesin stasiun pengisian bahan bakar ini, bahan bakar, stasiun pengisian listrik ini sekaligus ngecharge dan mentenagai AC yang lagi kita nyalain sekarang. Jadi ini cukup unik ya. Jadi kita bisa ngadem di mobil sambil ngecharge, dan paling beda waktu pengecasannya jadi lama sedikit ya, nggak beda jauh sih. Dan di bagian sini tuh ada vehicle setting, bisa setting lampu, doors, key, intelligent safety-nya. Dan ini juga unik ya, karena di banyak BMW yang dijual di Indonesia sekarang itu nggak ada fitur intelligent safety ini. Yang berisi itu kayak collision warning atau kayak auto emergency braking dan pedestrian alert. Jadi dia bisa ngebaca kalau misalnya ada pejalan kaki yang mau nyebrang, itu dia bisa ngerem secara otomatis. Tapi kalau gue pribadi sih lebih suka matiin, karena bukannya gue demen nabrak orang ya, tapi emang gue masih kurang percaya sama sistem radar-radar yang ada di mobil-mobil canggih ya. Karena traffic di Indonesia, apalagi di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, dan Surabaya atau lainnya, itu kan trafficnya amburadul ya, namanya juga Indonesia. Takutnya kayak kaget dan ujung-ujungnya akan dimatiin juga sama orang gitu ya. Makanya gue juga selalu matiin. Dan di sini juga ada speed warning, ya buat mengingat speed gitu ya. Kalau misalnya udah di 130 dia akan berbunyi. Traction control juga bisa dimatiin dari sini, dan dia juga ada grafik yang lucu ya. Kalau DSC-nya lagi on tuh kayak mobilnya nyantai, dan kalau tractionnya lagi off tuh kayak mobil tuh gerunjul-gerunjul gitu, lucu juga. Dan di bagian akustik pedestrian warning, nah ini juga wajib ada di mobil hybrid atau listrik ya, karena mobil ini kan gak ada suara mesin ya. Jadinya kadang kalau ada orang lewat gitu, kita nggak tahu itu ada mobil yang lagi lewat, padahal mobilnya itu udah bisa aja mau nabrak kita. Nah makanya ada fitur ini yang itu kayak membunyikan suara kayak gitu, biar kayak kesannya tuh kayak mengalihkan, bukan mengalihkan apa ya, kayak menarik perhatian pejalan kaki ya, biar dia tuh bisa mengetahui keberadaan kita. Di sini juga ada PDC, ini kayak park distance control atau istilahnya sensor parkir, konfigur EcoPro. Dan ini penting juga ya untuk di mobil listrik. Ini adalah EcoPro limit ya. Jadi kalau misalnya di 110 km/jam dia tuh akan ketahan di situ, kayak otomatis speed limiternya akan berfungsi kalau misalnya kita lagi di mode berkendara EcoPro. Dan EcoPro climate controlnya juga bisa diatur ya. Jadi kalau misalnya lagi di EcoPro, AC-nya sedikit kurang dingin biar menghemat level baterai. Di sini juga ada auxiliary climate control tadi. Ini setting iDrive, ada banyak juga. Terus ada konten main menunya juga banyak. Di sini juga kita bisa merencanakan charging kita mau jam berapa. Terus kalau misalnya di rumah ya terutama, itu kita bisa ngeset kayak kita mau berangkat jam berapa, itu kita bisa pastiin pas sebelum kita berangkat AC udah nyala duluan, kayak gitulah. Terus di vehicle status ini juga pengingat servis dan segala macam, kayak flat tire monitor ini udah aktif, dia akan mengingatkan kalau baterainya bannya lagi kempes. Terus di check control ini quick chargingnya lagi aktif, dan service requirement-nya udah waktunya ganti minyak rem dan vehicle check secara menyeluruh. Ya namanya mobil tes ya, kadang kan dipakai gantian-gantian dan jarang istirahatnya. Teknologi in action. Nah di sini tuh kayak ada display sekarang lagi ngecharge, baterai udah mau full. Di sini ada kayak trip komputernya atau kayak MID-nya lah. Dan auxiliary consumers itu kalau misalnya kita matiin AC, itu potential range kita atau kayak jarak yang bisa kita hemat secara potensial itu bisa nambah 20 km. Jadi ya kita bisa menderita tapi kita bisa berjalan lebih jauh. Itu pilihan kita sih ya. Dan dia juga sudah ada navigation-nya. Udah ada peta Indonesia juga, makanya dia juga bisa ngebaca charging time charging station yang di daerah-daerah kita, ada notification dan ada communication. Jadi ya normal aja sih kayak Drive 6 pada umumnya. Dan kalau misalnya kita pencet tombol sensor parkir ini, dia juga ada guidance line pas sensor parkirnya berfungsi ya. Dan dia juga sudah ada kamera mundur, tapi kamera mundur aja, nggak ada kamera 360. Dia juga ada adaptive guideline nih, kalau kita belokin setir, garisnya itu akan belok. Ya
pokoknya gitu deh. Oke, balik ke bagian bawahnya. Untuk di bagian bawahnya ini juga ada tombol pre-touch ini ya, kayak preset tapi yang nggak perlu sentuh, nggak perlu dipencet. Jadi kita cukup sentuh aja tombolnya, dia tahu jari kita lagi ada di mana. Kayak misalnya ini nomor 5, ini udah di set ke peta gitu ya. Jadinya kita pencet, dia langsung melakukan preset yang di save. Di sini ada knob volume. Dan untuk AC-nya juga dia single zone climate control ya. Jadi di sini untuk fan speed, ada untuk arah AC, dan displaynya tuh ada di sini, ke muka, ke kaki, dan ke atas. Ada auto climate juga, dan ada max AC, ada defroster depan, defogger belakang. Sirkulasi udara juga bisa kebuka otomatis atau manual ketutup. Dan di bagian sini juga ada temperaturnya ya. Dan pastinya juga udah ada heater nih, 28 derajat. Dan paling dingin itu dia 16 derajat. Di sebelah kiri juga ada mode AC-nya. Di bagian bawah ada ventilasi AC, tombol hazard, dan tadi ada tombol active safety-nya ini atau kata BMW itu intelligent safety. Ventilasi AC juga bisa dibuka tutup, dan di bagian bawah sini juga ada 2 buah cup holder ya. Dan yang depan ini tuh kayak agak ngegantung gitu sih, modelnya lucu. Di bagian karpet ini juga ada yang unik ya. Dia ada emblem, bukan jahitan atau bordiran. Logonya tuh i3S di bagian tengahnya. Jadi lucu juga ya. Dan ngomong tentang tengah ini juga, dia tuh kayak kosong gitu ya. Jadi dashboard tuh kayak floating. Jadi kesannya tuh kabin dalamnya luas. Dan di belakang sini tuh ada controller iDrive yang udah kita kenal ya. Dia ada rotary wheel yang bisa diputar kanan kiri, bisa digeser kanan kiri, depan belakang, dan untuk pilih menu tinggal klik tengahnya aja. Ada tombol back, dan di sini ada shortcut ke menu utama, media, communication, peta, dan navigasi. Ada tombol option juga di sini. Dan di sebelah kiri juga ada mode berkendara ya. Dia ada mode Eco Pro dan ada Eco Pro Plus. Jadi pas Eco Pro Plus jadi dinyalakan, dia ada logonya di sini ya. Dan ini tuh bener-bener menghemat konsumsi BBM secara penuh ya. Dia tuh maximum range without comfort function. Jadi AC mati. Ini cuma fan sekarang, cuma angin doang. Tapi kita bisa mengemudi sampai jarak yang lebih jauh lagi ya. Dan karena ini judulnya i3S, jadi dia adalah versi sportinya dari BMW i3. Dia ada mode sport. Jadi ada mode sport di sini. Kalau i3 biasa itu nggak ada, dan dia nggak ada mode sportnya. Dan i3 yang biasa juga nggak dijual di Indonesia, jadi langsung ke i3S. Di belakangnya tadi ada tombol parking sensor, dan ada tombol parking brake di sini ya, sudah elektrik. Biasa tinggal injak rem untuk melepas, dan untuk nyalainnya tinggal tarik ke belakang aja. Di center console ini ada Rubik, sama ada power outlet 12 volt, sama ada USB untuk ngecharge atau ke Apple CarPlay tadi. Untuk center console dia ada 2 gini ya, satu di bawahnya sama satu di dalam console box ini. Dan ini armrest itu bisa diatur mau tingginya seberapa. Dan untuk glove boxnya juga unik ya, dia tuh ada di atas sini. Di dalamnya dikasih bludru, dan ada lapisan bludru, sama ada lampunya juga. Untuk di atas dia ada spion tengah yang sudah auto dimming. Terus di tengah sini ada lampu baca yang bisa dimatiin, sama lampu kabin juga. Dan di tengah ini juga ada sunroof, dan sunroofnya ini juga yang paling unik ya di BMW i3. Jadi sunroof atau kacanya itu dia satu panel, tapi plafonnya itu dibelah 2. Jadi ini plafon pengemudi bisa ditutup, dan plafon penumpang juga bisa ditutup sendiri-sendiri. Jadi cukup unik ya. Untuk di atas ini juga ada sun visor dengan vanity mirror yang ada lampunya, cuma lampunya uniknya masih halogen, belum LED. Dan di sebelah kanan itu juga ada seperti ini. Di sini juga ada mic Bluetooth, dan ada grab handle. Untuk seatbelt khasnya BMW modern, dia nggak ada head adjusternya. Dan uniknya tuh seatbeltnya dia warna biru ya, biar menggambarkan kalau ini adalah mobil listrik yang ramah lingkungan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si BMW i3S ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Nah, untuk masuk ke belakangnya dia itu tetap ada pintunya ya. Jadi dia punya suicide doors, mirip-mirip kayak Mazda RX-8 gitu. Dan untuk masuk ke belakangnya juga di sini dikasih tuas yang
akan otomatis nge-recline joknya ke depan. Dan uniknya ini tuh kayak semacam fungsi memori tapi joknya manual gitu ya. Contohnya gini, dia kan posisinya lagi begini nih, jadi ini adalah posisi mengemudi gue. Jadi posisi recline gue tuh segini. Kalau misalnya ini kita tarik dan kita habis masuk keluar ada orang gitu ya, dia akan balik ke posisi seperti ini. Misalkan ada orang yang posisinya nyetir segini, yang ini gue nggak mungkin ya. Kalau misalnya kita tarik, dia tetap nganlok, dan pas ditarik dia akan balik ke posisi semula. Jadi kayak memori tapi joknya manual. Ini tuh pinter banget. Jadi walaupun posisinya berubah, posisinya kita recline ke depan, dia tuh akan kembali ke posisi mengemudi kita sebelumnya ya. Jadi ini tuh unik banget. Dan yuk sekarang kita masuk ke kabin belakang, dan ini kita tutup ya. Di sini juga dikasih grab handle gitu. Dan bentar, kurang kenceng. Tutup. Oke. Dan ini kita rebahin. Nah, tadi ya, ini adalah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm, dan di belakang sini tuh masih ada 3 jari. Jadi untuk orang dewasa ini masih proper loh. Bahkan headroom aja masih lumayan. Di sini gue masih ada 3 jari. Jadi legroom headroom sama-sama 3 jari, dan itu lega loh. Walaupun emang di tengah ini nggak bisa didudukin ya, karena di tengah ini tuh ada cup holder 2 buah dan nggak dikasih colokan seatbeltnya. Bahkan seatbeltnya juga nggak dikasih. Jadi seatbelt itu cuma 2 di kiri sama di kanan. Kerebahannya juga emang gak begitu rebah, jadi lumayan tegak, mirip-mirip kayak jok belakangnya versi GLC mungkin, GLC Coupe. Dan di sini juga ada headrest yang bisa ditegakin dan bisa dilipat. Di sini ada tombolnya di sebelah kiri ya, tombolnya ini dipencet, jadi pas dilipat itu bisa memudahkan pengemudi melihat ke belakang ya. Dan di belakang sih emang bener-bener gak ada apa-apa, cuma cup holder sama di bagian pintu cuma ada pegangan sama speaker, udah gitu doang. Sama seatbelt, airbag juga pasti samping lengkap sampai samping ya. Di sini juga ada gantungan yang lucu, bisa dilipat gini. Di kiri juga ada satu lampu kabin LED warna warm white, tapi dia nyalainnya dari depan, yang bisa dari belakang. Dan ya cuma gini aja sih untuk di kabin belakang dari BMW i3 ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke kap depannya ya. Nah, pastinya karena ini mobil listrik, di bagian sini tuh nggak ada mesin ya, melainkan ini adalah tempat untuk kita menyimpan kabel charging darurat kita. Jadi setiap pembelian mobil ini tuh kita dikasih kabel seperti ini. Jadi amit-amit kita mogok di mana atau kehabisan di tempat yang nggak ada charging stationnya, kita tetap bisa nyolok di colokan rumahan biasa. Cuma emang lama banget. Mungkin dengan tegangan yang standar gitu ya, di rumah-rumah standar Indonesia mungkin bisa 24 jam atau mungkin lebih. Jadi emang ini bener-bener kalau udah darurat banget ya. Jadi kalau mobil kayak gini tuh udah disarankan ngecas di SPKLU. Dan di bagian sini juga ada tempat air wiper, dan ada kayak tempat seperti ini nih, cover-cover yang cuma ditahan sama velcro yang cukup unik. Di sebelah kiri juga ada buat kalau nggak salah minyak rem sama aki 12 voltnya. Dan nggak perlu ada peredam ya, karena ini emang juga bahannya kayak semacam fiberglass gitu. Dan kalau kita lihat tampilan depannya juga, dia masih kayak BMW yang kita kenal ya. Dia masih ada double kidney grillnya yang walaupun nggak bolong, karena ini mobil listrik nggak perlu bolong-bolong banyak-banyak, jadinya ya cuma aksen doang. Dan di logo BMW roundel-nya itu di sisi luarnya itu ada ring warna biru yang melambangkan kalau ini adalah BMW i yang temanya itu adalah merawat lingkungan ya. Untuk tampilan depannya yang i3S ini juga bumpernya lebih beda dibandingin yang i3 standar, dia kayak lebih sporty. Dan bukaan di sini itu cuma di bagian bawahnya doang ya, karena cuma buat pendinginan baterai sama kondensor AC. Jadi kebutuhan udara itu nggak sebanyak mobil bermesin internal combustion. Untuk lampunya juga dia udah menggunakan BMW Adaptive LED, jadi dia udah bisa ngebaca jalan, dia bisa auto high beam juga kan tadi. Dan untuk DRL-nya dia tuh bentuk U ini yang sekaligus menjadi lampu senja dan lampu DRL. Di bagian bawah itu ada lampu sen yang sudah LED.
Lanjut ke samping, dia juga temanya two tone ya, atasnya itu warna hitam dan bodinya tuh di sini sih kebetulan warna merah. Di bagian peleknya ini juga lucu ya. Jadi untuk yang i3S ini dia menggunakan pelek 20 inci, jadi 1 inci lebih gede dibandingin yang versi i3 standar. Cuma bannya unik, dia bannya tuh cuma 175 55 R20. Tuh, yang mau nyari ban ukuran kayak gini silahkan deh cari sendiri. Ini juga mereknya Ecopia loh, Bristol Ecopia, cuma ukurannya tuh unik banget. Jadi kayaknya kalau mau beli ban buat BMW i3 ini harus ke dealer ya. Jadi nggak mungkin toko ban atau mungkin special order ya, paling bisa ya. Dan kalau misalnya dibelokin itu tuh tapaknya tuh bisa digenggam, sumpah, karena saking tipisnya tapak depannya ini. Tapak belakangnya saya emang lebih lebar ya, nanti kita lihat. Dan dia itu juga kayak ada aksen claddingan warna hitam gloss ya, jadi biar pembeda aja. Untuk spionnya juga warnanya hitam dan ada lampu sein LED. Untuk handle tadi juga udah gue jelasin ya, dia cukup unik. Dan di belakang itu dia lebih lebar. Di sini itu dia ukurannya 195 50 R20 ya, tetap 20 inci tapi tapaknya itu unik banget. Dan untuk rem frictionnya atau rem benerannya itu dia udah disc brake depan belakang ya. Dan ngomong-ngomong tentang charging ya, ini yang udah gue alamin, yang sebetulnya di mobil ini cukup unik ya. Jadi pengalaman pertama kali ngecas mobil listrik, yang sebetulnya problemnya ada di masalah pembayaran. Jadi semenjak 2020 ini kalau nggak salah, mungkin gue juga nggak tahu dari kapan karena nggak ada pemberitahuannya, untuk pengecasan mobil listrik itu sekarang udah nggak gratis ya. Karena waktu awal-awal kayak tahun 2019 atau 2020 awal itu masih gratis, cuma sekarang itu tuh harus bayar. Dan bayar itu pakai aplikasi khusus namanya charge.in, dan aplikasi itu cuma ada di Android, nggak ada di iOS. Jadi lucu juga ya, mobil listrik passenger car termurah di Indonesia kan kalau nggak salah Hyundai Ioniq ya, sekitar 600 jutaan. Yang pastinya orang-orang kayak gitu mah bisa lah beli iPhone. Yang paling mahal kalau nggak salah sekarang cuma 22 juta ya iPhone. Tapi untuk aplikasi ngecas mobil listriknya itu nggak ada di iPhone, jadi unik banget ya. Mudah-mudahan ini juga sebagai sedikit komplain gue sih terhadap PLN, karena lucu banget gitu, mobil canggih tapi nggak ada di handphone para pemilik mobil listrik, jadi agak gimana gitu ya. Dan kalau mobil ini tuh dia menggunakan standar CCS atau standar mobil listrik Eropa ya, yang chargingnya tuh ada dua nih. Dia model portnya tuh seperti ini, ada dua gini. Kalau yang biasa itu juga tetap bisa dia menggunakan AC charging ini, tapi dia kayak standar charger. Kalau yang quick charge itu pakai yang CCS ini. Dan sebagai pembandingan, ini ada yang CHAdeMO. Ini adalah quick charge untuk mobil-mobil Jepang kayak Outlander PHEV atau Mitsubishi i-MiEV. Itu dia pakainya charger yang CHAdeMO. Dan untuk bayar aplikasi juga ini ya, bayar menggunakan aplikasi itu juga cukup ribet gitu ya buat yang pertama kali nyoba. Jadi dia pakai aplikasi tadi Charge.in, itu harus dikonekin ke link aja, dan saldo kita nanti akan secara otomatis ketarik pas kita nge-scan QR code yang colokan yang mau kita pakai. Jadi kita scan dulu pakai handphone, terus kabelnya dicolokin, dan udah. Sebetulnya sih gampang, cuma buat yang first time learner atau pengguna pertama mobil listrik mungkin agak kewalahan ya pakai mobil listrik, karena di charging station di banyak tempat itu masih belum ada yang standby gitu. Kayak di sini nih kosong, ini di gedung PLN aja kosong, nggak ada yang jagain, nggak ada yang satu orang gitu yang paham cara ngecas mobil listrik, yang itu adalah wajib sih sebetulnya, karena mobil listrik itu kan teknologinya masih cukup baru di Indonesia, jadi masih butuh pembelajaran. Dan lanjut ke mobilnya sekarang. Untuk bagian belakangnya dia juga unik ya, karena di tailgate-nya ini dia tuh pakai kaca. Jadi dari sini ini kaca belakang dan sini tuh kaca. Jadi lampunya ini
itu ada di dalam kacanya. Dan untuk lampunya sudah LED semua ya, untuk lampu rem, lampu senja dan lampu sen ini udah LED semua. Ada emblem i3S di sini, dan di sebelah kirinya ada emblem eDrive. Dan untuk kapasitas baterainya sendiri setelah yang 2018 ke atas itu udah pakai 120 ampere hour. Jadi baterai udah lebih gede dibandingin yang versi awal-awal, kalau nggak salah masih 60 ampere hour. Dan di Eropa itu juga ada versi i3 dengan range extender. Jadi dia punya mesin 650 cc dari BMW scooter atau BMW yang motor matic yang pernah di review Mobi itu, kalau nggak salah namanya C650 GT. Dan itu tuh cuma buat ngecas baterainya pas darurat aja. Misalnya kan kita ke charging station, baterainya udah mau habis tapi charging station lagi offline, kita bisa menggunakan mesin generatornya untuk ngecas kita biar kita bisa sampai rumah gitu ya. Jadi itu adalah pilihan di Eropa, sedangkan di Indonesia i3 yang masuk ke Indonesia itu cuma yang full EV, jadi dia nggak ada mesin motornya tadi. Tapi untungnya karena dia full EV, kita bisa pakai plat yang ada biru-birunya itu untuk i3 yang di Indonesia. Karena enaknya dari plat yang ada biru-birunya di bawah itu, kita bisa ngelewatin daerah ganjil genap tanpa harus khawatir platnya ganjil atau genap. Jadi setiap hari itu bisa lewat. Dan untuk di kaca belakangnya ini juga ada wiper, ada defogger belakang, ada wraparound spoiler dengan high mount stop lamp, dan untuk antenanya juga unik ya. Dia gabungan antara shark fin dan short pole. Jadi ngomongnya apa ya? Shark pole mungkin. Dan dia juga punya lampu di bagian bumper bawah yang kayak di DFSK Glory 580 atau Wuling Almas. Jadi pas kita buka pintu bagasinya, lampunya itu akan otomatis pindah ke bawah ya, karena dia lampu utamanya itu kan ada di tailgate ya. Jadi pas kita buka, kita tetap ada lampu yang nyorotin ke belakang biar pengguna jalan itu juga tahu kalau kita lagi berhenti di pinggir jalan ya. Dan untuk bagasinya juga nggak begitu legas ya, tapi lumayan lah. Dan kalau misalnya dilipat, jok baris keduanya ini juga dia bisa dilipat 50-50 rata lantai. Dan di kanan kirinya ini juga ada strap ya seperti ini, ada lampu bagasi dan ada power outlet 12 volt. Dan di bagian bawah sini itulah tempat dimana baterainya itu berada. Dan kalau misalnya yang versi Rex atau range extender, ini juga tempat dimana mesin BMW C650 GT nya itu berada. Oke, yuk kita tutup aja. Oke deh, jadi mungkin segitu dulu untuk review dari BMW i3S tahun 2019 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.